Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu banyak, terutama dua nikmat yang tidak Allah berikan kepada seluruh manusia di muka bumi ini, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semua orang-orang yang selalu istiqomah memegang sunnahnya sampai hari akhir nanti. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di bulan Ramadan yang ke berapa? Yang ke-9. Ya, tidak terasa sepertinya satu Ramadan baru kemarin ya. Hari Sabtu. Benar enggak? Hari Sabtu tanggal 1 apa? 1 Ramadan, Masehinya 1 Maret, sekarang sudah 9 Ramadan. Tidak terasa. Ya, mungkin yang kalian tunggu-tunggu bukan hanya Ramadan, tetapi liburan. Alhamdulillah, di bulan Ramadan yang ke-9 ini kita masih banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang belum hadir siapa? Terus ada yang kurang? Ada yang kurang? Irwan kemana? Oh, Fikri belum berangkat. Satu lagi. Reval kemana? Hah? Pergi sama Resal ke Oh. Baik, kita akan melanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Al-Jawabul Kafi yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan yang lalu kita masih membahas faslun fi min atharil ma'asi, yaitu berkaitan dengan pengaruh dosa, pengaruh maksiat di dalam kehidupan kita. Kita sudah membahas beberapa poin, dan poin selanjutnya yaitu poin yang ke berapa? Yang ke-9. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa minha
annal ma'asi tuqsirul umri wa tamhaqul barakatuhu wala budda. Bahwasanya maksiat itu ya, maksiat itu pengaruhnya bisa memendekkan umur dan menghilangkan berkah. Ya, memendekkan umur dan menghilangkan berkah. Itu poin yang ke-9. Pengaruh dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala jenis maksiat, ya, segala jenis dosa, baik yang kecil apalagi yang dosa besar, memendekkan umur dan menghilangkan berkah. Apa maksudnya? Nanti kita akan bahas. Ya, kita akan membahas. Fa innal birra kama yazidu fil umri. Begitu juga dengan kebaikan. Ya, sesungguhnya kebaikan itu bisa menambah umur. Bisa menambah apa? Menambah umur. Fal fujur yuqassirul umr. Adapun perbuatan maksiat itu bisa memendekkan, mengurangi umur. Ya, bisa mengurangi umur. Jadi ini sangat penting bahwa perbuatan maksiat itu bisa menghilangkan keberkahan dari umur kita. Karena yang kita cari di dalam kehidupan yang paling utama itu adalah berkahnya dulu. Apa? Berkahnya dulu. Jangan mencari banyaknya dulu. Tapi yang paling penting berkahnya dulu. Kalau seseorang mencari banyaknya dulu, maka dia akan melakukan hal-hal yang dilarang di dalam Islam. Ya. Ada orang yang korupsi. Ada orang yang korupsi. Karena dia berangan-angan uang saya harus banyak dan yang sekarang dipunyai, uang yang sekarang dia punya itu kurang. Maka dengan berbagai macam cara bagaimana uangnya bisa tambah banyak. Gitu ya. Bisa tambah banyak. Maka dia melakukan apa? Korupsi. Mengambil punya hak orang lain. Ya. Dan orang yang melakukan perbuatan seperti itu kita lihat ternyata bukan orang miskin apalagi fakir. Ada yang korupsi sampai triliunan. Ya. Triliunan rupiah. Antum pernah lihat nggak uang triliunan rupiah? Enggak kan? Ya. Bukan ratusan juta lagi, tapi sudah triliun. Itu mungkin kalau dikasihkan ke kita untuk 7 turunan kayaknya nggak habis-habis itu. Ya. Bayangkan saja bisa ratusan triliun dikorupsi. Uang masyarakat. Uang rakyat Indonesia. Ya. Nggak usah banyak-banyak dikasih ke antum triliunan, ya. 1 M saja ya, 1 miliar. 1 apa? 1 miliar. Itu Masya Allah. Ya. Bisa digunakan untuk apa kira-kira Fadil? 1, sedekah. Oh. Nggak nikah dulu nggak? Sedekah, kuliah, nikah, semuanya itu ya.
sedekah, kuliah, nikah sama Maimunah. Ya. Itu banyak. Nah, sangat-sangat banyak. Ternyata yang melakukan hal seperti itu bukan orang fakir, bukan orang miskin. Dia jabatannya tinggi, sekolahnya tinggi, mobilnya banyak, rumahnya juga bagus. Kenapa bisa melakukan hal seperti itu? Poinnya diantaranya satu, tidak ada rasa syukur atas apa yang telah Allah berikan. Manusia itu kalau dikasih satu gunung selamat, semuanya itu gunung selamat yang begitu besar, 300 berapa mdpl? Hah? 38? 3428? Yang begitu tinggi, itu isinya semuanya emas, bukan batu, bukan pasir ya, emas semuanya. Dikasihkan ke orang tersebut, maka dia tetap akan mengatakan, kurang. Ya, mengatakan apa? Kurang. Kenapa? Tidak ada rasa syukur. Ya. Antum di pondok dikasih makan, ya, ala kadarnya makanan di pesantren. Ya, buka puasa pakai teh anget ya. Kurma 3 biji, tambah pisang 1, ditambah apa lagi? Bakwan 3 misalkan. Makan nasi, bersyukur kepada Allah, sudah cukup. Sudah cukup. Ya, maka orang yang tidak pintar bersyukur akan apa? Akan kufur. Ingat-ingat ya. Tidak pintar bersyukur akan kufur nikmat. Kufur nikmat, dia akan melakukan hal-hal yang dilarang di dalam Islam. Yang kedua, karena tidak adanya keberkahan dari harta yang dia miliki. Sehingga apa? Harta yang dia miliki terasa kurang. Tidak bersyukur, tidak berkah. Jadi yang paling penting bukan nominal dulu, tapi apa? Berkahnya dulu. Syukur-syukur nanti ya sudahlah berkah, kemudian banyak. Ya. Yang paling jelek sudahlah sedikit nggak berkah gitu. Ya, sudahlah sedikit tidak berkah. Ada orang suka maksiat, suka minum khamar. Uang cuman punya 150. Punya berapa? 150. Bukannya digunakan untuk beli makan, beli minum, menafkahi keluarga, malah digunakan untuk beli khamar. Ya. Minuman keras. Sudahlah sedikit duitnya tidak berkah. Ya kan? Jadi yang paling penting itu adalah keberkahan. Apa itu berkah? Bertambah baik, ziyadatul khair. Segala apa yang kita miliki yang Allah berikan, kalau itu menunjukkan kita bertambah baik, berarti berkah. Bukan hanya harta, tetapi ilmu juga sama. Bertambah ilmunya, tambah baik, berarti tambah berkah umurnya. Harta juga sama. Ya. Semua hal yang Allah berikan, kalau bertambah baik, berarti berkah. Wa qad ikhtalafan nas fi hadzal maudi'i. Ada perbedaan pendapat, ikhtalafan nas, manusia berbeda pendapat, maksudnya para ulama berbeda pendapat berkaitan dengan pendeknya umur karena disebabkan kemaksiatan kepada Allah. Ya, atau berkurangnya umur karena disebabkan perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Faqalat ta'ifatun, sebagian kelompok menyebutkan nuqsanun umril asi huwa dhihabu barakata umrihi wa mahquha alaihi. Ya. Apa itu? Berkurangnya umur orang yang bermaksiat, maksudnya ya, berkurangnya umur orang yang bermaksiat adalah hilangnya berkah umurnya, ya. Berkurangnya apa? Berkurangnya dan hilangnya keberkahan dari umurnya. Itu yang dimaksud dengan berkurangnya umur. Jadi umurnya tetap sesuai apa yang Allah sudah tentukan. Misalkan meninggal umur 70, dia tetap umurnya 70 tahun. Tetapi yang berkurang itu adalah keberkahan umur. Bukan umurnya yang dikurangi. Yang tadinya 70 jadi 50. Ini pendapat yang pertama. Tapi yang dikurangi itu adalah, yang hilang itu adalah keberkahan umurnya. Ya, keberkahan umur. Orang yang paling baik itu kan man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik itu adalah yang umurnya panjang dan amalnya baik. Itu yang paling bagus. Gitu ya. Jadi kan ada orang yang umurnya panjang, amalnya bagus. Ada yang kedua, umurnya panjang, amalnya jelek. Ya. Hidupnya lama di dunia, tapi maksiatnya banyak, dosanya banyak. Ada yang ketiga, umurnya pendek, ya, kebaikannya banyak. Kebaikannya banyak. Umurnya pendek, umur 30, 35, ya, 40 sudah meninggal. Tetapi amalnya banyak. Ada yang keempat, yaitu adalah orang yang sudahlah umurnya pendek, kemudian apa? Amalnya sedikit. Kebaikannya sedikit. Ini orang yang paling merugi nih. Hidup di dunianya pendek, maksiatnya, dosanya banyak. Gitu. Ya, makanya harus berhati-hati ya, apalagi anak muda. Ya. Kemarin di video itu ada, ya, di medsos lah. Ada anak-anak muda seumuran antum sebelum buka puasa malah tawuran. Ya, malah tawuran semua. Jadi ngabuburitnya itu tawuran dulu. Tapi nggak tahu puasa atau tidaknya ya. Jadi tawurannya bukan pakai sarung, tapi pakai samurai, pakai golok, ya, pakai pisau, ya, pakai apalagi parang. Tawurannya pakai itu. Ya. Ada yang kena kepalanya, ada yang kena badannya, ada yang meninggal di tempat. Ya. Coba bayangkan. Ya. Seumuran antum misalkan umur 17, 18, tawuran meninggal. Kan sama-sama. Orang yang mau membunuh dan orang yang terbunuh, dua-duanya masuk neraka. Karena dua-duanya pengen membunuh. Ya. Dua-duanya masuk neraka. Seumuran antum 17 tahun tawuran, kemudian meninggal mati di tempat. Nah, coba bayangkan, apa yang mau dibawa ke hadapan Allah. Sudahlah umurnya pendek, 16-17 tahun, mati dalam keadaan tawuran. Di hadapan Allah gimana? Bisa apa kita? Mau mengandalkan apa? Quran gak hafal, bacaan sholat belum benar, sholat masih bolong-bolong,
mati lagi tawuran, sukanya mabok-mabokan. Nah, apa yang mau dibawa ke hadapan Allah kalau kondisinya seperti itu. Jadi paham ya? Ya. Yang paling jelek itu adalah sudahlah umurnya pendek, amal baiknya sedikit, dosanya banyak. Itu yang paling jelek. Nah, jadi wahada hakun, dan ini yang benar. Jadi pendapat yang pertama ini disebutkan ini pendapat yang benar. Yang dimaksud dengan hilangnya atau berkurangnya umur itu adalah berkurangnya atau hilangnya keberkahan dari orang-orang yang melakukan maksiat. Ya, hilangnya keberkahan. Wa huwa ba'da ta'thiril ma'asi, dan itu merupakan bagian atau dampak dari perbuatan maksiat atau perbuatan dosa. Wa qalat ta'ifatun, yang kedua, bal tunqisuhu haqiqatan. Yang kedua itu adalah akan tetapi berkurang secara hakiki. Ya, berkurang secara hakiki. Kalau yang tadi itu maksudnya adalah berkurang keberkahannya, bukan hakiki umurnya, tapi yang kedua ini berkurang secara hakiki. Ya. Hakikinya berkurang, umurnya berkurang. Yang tadinya 60 jatahnya berkurang jadi 50. Seperti itu. Kamatan kusur rizqu, sebagaimana berkurangnya rezeki. Ya, sebagaimana berkurangnya rezeki. Ya. Rezeki kita juga bisa berkurang. Ya, bisa berkurang. Kenapa rezeki kita bisa berkurang? Ya. Karena ada sumbatan. Seperti ada aliran air pakai pralon, ya. Kemudian di dalam pralon itu ada sumbatan-sumbatan, kira-kira airnya bisa mengalir deras enggak? Enggak kan? Tertutup kan? Tertutup, yang mengalir cuman sedikit. Harusnya mengalir banyak, tapi karena ada sumbatan, mengalirnya sedikit. Rezeki kita juga sama. Rezeki kita itu ya bisa jadi berkurangnya rezeki kita itu karena ada sumbatan. Jadi sekali lagi jangan terlalu pede, ya Allah ini ujian. Engkau jadikan aku orang yang miskin seperti ini. Ya. Engkau tahu siapa yang soleh dan siapa yang tidak gitu. Itu orang terlalu pede. Terlalu pede nganggap dia itu diuji oleh Allah karena saya soleh. Saya baik, makanya saya diuji kayak gini. Ya, harusnya kita berpikir, kenapa sih rezeki kita berkurang? Maka kita berpikir, oh mungkin ada sumbatan. Sumbatan apa? Males sholat misalkan. Sholat subuh jam 7. Ya. Males baca Quran, males apalagi? Apa yang antum males? Males Ahmad sholat duha, itu jadi sumbatan tuh. Ya. Males sholat duha, malas sholat qobliyah ba'diyah, itu sumbatan nanti tuh. Ya, jadi sumbatan rezeki. Karena antum tanggung jawab orang tua, itu bisa dua-duanya tuh. Ya sudah menyumbat diri sendiri, menyumbat orang tuanya. Jadi antum itu bisa di pesantren melancarkan rezeki orang tuanya. Dengan apa? Dengan ibadah-ibadah yang dilakukan.
dilakukan. Ya. Faja'alallahu subhanahu, dan Allah menjadikan lil barokati fir rizqi, ya, keberkahan di dalam rezeki asbaban, ya, katsiratun tukatsiruhu wa taziduhu. Allah menjadikan keberkahan di dalam rezeki itu ada sebab-sebabnya. Sebab Allah berikan banyak, sebab Allah berikan tambahan. Ya. Itu ada sebab-sebab, ada sebab-sebabnya. Kenapa Allah berikan rezeki yang banyak, rezeki Allah tambahkan rezekinya? Kan diantaranya ada sebab-sebabnya. Kita pintar bersyukur misalkan. Atau mungkin kita taat kepada Allah, menghindari kemaksiatan, sungguh-sungguh dalam bekerja. Ya kan? Itu menjadi penyebab apa? Penyebab ditambahnya rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti ilmu saja, ilmu itu kan bisa bertambah kan? Bisa bertambah. Kenapa ilmu itu bisa bertambah? Karena apa? Karena satu, doa kita minta kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah, sungguh-sungguhan kita di dalam menuntut ilmu, kemudian Allah tambahkan ilmu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahlah ilmu, ya, kepadaku dan berikanlah kepadaku pemahaman. Gitu. Walil barokati fil umri, dan keberkahan di dalam umur asbaban tukatsiruhu wa tuziduhu. Ya. Begitu juga keberkahan dalam umur. Keberkahan dalam umur itu, ya, ada sebab-sebabnya. Allah memberikan banyak umurnya, Allah menambah umurnya. Ada sebabnya. Ya. Di antara pahala yang bisa memanjangkan umur itu apa? Man ahabba ayyub sato fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi fal yasil rahimahu. Silatu rahmi. Ya, menyambung silaturahmi dengan keluarga. Nanti antum kalau liburan ya, dengan keluarga, kerabat, ya. Itu bisa memanjangkan umur. Menambah rezeki. Kenapa orang yang bersilaturahmi itu rezekinya bisa banyak? Karena secara otomatis dia akan banyak apa? Banyak kenalan, banyak teman. Makin banyak kenalan, makin banyak teman, makin banyak saudara, maka akan terbuka jalan rezeki kita. Ya. Maka selagi masih muda, satu, perbanyak pengalaman. Kedua, perbanyak teman, ya, perbanyak apa? Perbanyak teman. Dimanapun berteman dengan baik, ya. Baik itu tua, muda, anak kecil itu, ya. Karena yang kecil nanti akan besar, yang tua akan berganti karena mati. Itu ya. Qalu wala yamtani ziyadatul umri, dan tidaklah terlarang bertambahnya umur bi asbabi, dengan sebab-sebab, kamayan kusuk bi asbabi, sebagaimana berkurangnya dengan sebab-sebab tadi. Fal arzaqu wal ajali, rezeki, ajal, as-sa'adah, kebahagiaan, wasyaqawah, kesulitan, kesusahan, wasihah, apa? Kesehatan, wal
Mardha yaitu sakit. Wal ghina wal faqr yaitu kekayaan, fakir. Wa in kanat biqada'i rabbi azza wa jalla, meskipun yang menentukan itu adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya Allah yang menentukan. Rezeki, ajal, kebahagiaan, kesusahan, sakit, ya. Sehat, kemudian kaya, miskin, itu semuanya Allah yang menentukan. Fahuwa yaqdi ma yasha, Allah lah yang menentukan sesuatu bi asbabin, dengan sebab ja'alaha, yang menjadikannya, ya, menjadikannya limusabbabatiha, ya, yang menjadikan yang menjadikan akibat muqtadiyatan laha, yang ditentukan atasnya. Jadi intinya semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pendapat yang kedua ini, Allah berhak menentukan dipanjangkan rezekinya, umurnya dipanjangkan, dikurangi umurnya. Itu semuanya adalah hak Allah. Ya. Manusia tidak ada kehendak, tapi Allah Maha berkehendak. Kalau kata Allah, hidup kamu selama 60 tahun, maka akan hidup. Ya, apalagi kita, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang secara jatah umurnya sangat sedikit di dunia ini, antara 60 sampai 70 tahun. Antara itu. Ya. Antum punya kakek umur 70 80, ya kondisinya seperti itu. Ya. Sudah payah, sudah susah, jalan susah. Untuk bekerja sudah nggak bisa. Tapi orang-orang terdahulu, Masya Allah, umurnya sangat panjang sekali. Orang-orang terdahulu. Nabi Adam sampai 1000 tahun. Ya. Umurnya sampai 1000 tahun. Itu ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab Qasasul Anbiya. Kisah-kisah para nabi. Jadi Imam Ibnu Katsir itu menulis satu kitab Qasasul Anbiya. Kisah-kisah para nabi. Jadi disebutkan Nabi Adam umurnya 1000 tahun. Oh, beda jauh ya sama kita. Ya. Nabi Nuh disebutkan 1050 tahun. Ya. Nabi Ibrahim disebutkan ya sekitar 200 tahun. Ikhtatana Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dikhitan, ada yang menyebutkan satu riwayat di usia 120. Ya. Bayangkan tuh. 120. Nabi Musa sekitar 120 tahun. Nabi Muhammad 63 tahun usianya. Ya. Usianya 63 tahun. Itu siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wa qalat ta'ifatun ukhra. Ada kelompok juga yang lain menyebutkan ta'thirul ma'asi, pengaruh dosa itu, pengaruh maksiat itu fi mahkil umri, di dalam ya hilangnya umur, innama huwa bi anna haqiqatal hayat, karena sesungguhnya itu adalah kehidupan yang sebenarnya.
hiya hayatul qalbi, yaitu adalah kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan hati. Ya, kehidupan yang sebenarnya adalah sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan hati. Itu. Jadi jasad itu penting. Jasad itu penting. Tapi hati lebih penting. Kesehatan jasad penting. Tapi kesehatan hati, kebersihan hati itu lebih penting lagi. Ya. Karena tadi sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan hati. Kalau hati kita hidup, ya, insya Allah kita akan baik. Tapi kalau yang hidup cuman jasad, hatinya kotor, hatinya mati, itu cuman merusak saja. Dia hidup di dunia cuman merusak, menyebabkan kerusakan. Ya. Walihada ja'alallahu subhanahul kafir mayyitan ghairu hayy. Dan dengan ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang kafir itu mayit. Orang kafir itu mayit. Mayit itu apa? Bangkai. Ya. Ghairu hayyin, dan mereka apa? Tidak hidup. Ya. Kama qala amwatun ghairu ahya. Mereka itu mayit, ya. Tidaklah hidup. Orang kafir itu mayit, secara jasad hidup, tapi secara hati mayit. Ya. Termasuk orang Islam pun bisa menjadi mayit kalau dia maksiat kepada Allah setiap hari, hatinya keras, bahkan bisa jadi hatinya mati, ya. Hatinya kotor, jasadnya hidup, tapi dalamnya mati. Apa yang mau diharapkan dari jasad yang nampak tapi kosong hatinya? Ya kan? Ibarat motor, secara casing bagus. Ya, bagus. Casingnya bagus. Tetapi mesinnya rusak. Coba gimana? Apa yang terjadi? Ada motor nih, bagus. Casingnya masih mulus, bagus, masih baru. Ya. Pokoknya knalpotnya mahal. Tebengnya itu? Semuanya mahal itu. Lampunya bagus. Ternyata mesinnya rusak. Ketika dipakai jalan, kira-kira enak nggak? Enggak kan? Turun mesin, untuk naik susah, berat, ya kan? Tidak nyaman. Ya. Manusia juga gitu. Kalau secara casing sehat, bagus, bersih, ganteng, cantik, tapi dalamnya rusak, hatinya juga sama. Ya. Hidupnya tidak akan nyaman. Tapi yang paling bagus ya dua-duanya. Ya, kemarin kita bahas bagaimana secara penampilan bagus, secara hati bersih. Itu yang paling baik. Fal hayatu fil haqiqati hayatul qalbi. Kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan hati. Wa umrul insan muddatu hayatihi, dan umur manusia adalah bentangan hidupnya. Falaisa umruhu illa awqatu hayatihi, dan tidaklah umurnya kecuali waktu dari kehidupan billahi, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan hati, ya.
Dan umur manusia itu adalah bentangan kehidupannya. Bentangan kehidupannya. Umur manusia itu adalah waktu kehidupannya, ya. Umur manusia yang sebenarnya adalah ketika dia waktu-waktunya digunakan untuk dengan Allah. Bekerja ingat Allah. Apalagi ibadah. Dimanapun ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Fatilka sa'atu umrihi. Dan itu adalah waktu-waktu dari umurnya. Ya, kalau umurnya waktu-waktunya digunakan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya ingat kepada Allah. Fal birru wa taqwa, kebaikan dan ketakwaan, wa ta'ati dan ketaatan. Tazidu fi hadhil awqat, bisa menambah waktu allati yang mana hiya haqiqatu umrihi, adalah hakikat umur. Wala umru lahu siwahu, dan tidak ada umur kecuali dengannya, yaitu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil jumlah, dan dalam ringkasannya, fal abdu, apabila seseorang itu ida a'rado, apabila jauh dari Allah, menentang Allah, wastaghala bil ma'asi, kemudian dia sibuk dengan maksiat, do'at alaihi ayyamu hayatihil haqiqiyah, maka akan hilang kehidupan atau hari-hari atau waktu yang sebenarnya. Itu ya. Jadi kalau hidupnya hanya digunakan atau disibukkan untuk bermaksiat kepada Allah, maka akan hilang hari-hari, waktu-waktu yang sebenarnya. Alladzi yajidu ghabba idaatiha yaumu yaqulu, yang mana bisa dirasakan akibat hilangnya waktu yang dia sia-siakan. Ya. Jadi waktu yang kita sia-siakan sekarang hanya untuk melakukan maksiat misalkan, itu akan terasa. Terasanya kapan? Yaumun yaqulu, ketika dia mengatakan, ya laitani qaddamtu lihayati. Ya. Alangkah baiknya jika aku dulu beramal soleh, beramal baik untuk kehidupanku. Itu menyesal mereka. Jadi waktu-waktu yang kita gunakan untuk maksiat misalkan, untuk berbuat dosa, untuk yang hura-hura, untuk yang tidak ada manfaatnya, itu semuanya akan kita sesali. Meskipun cuma sedetik, 2 detik, 1 jam, 2 jam, apalagi 1 tahun, 2 tahun, kita akan menyesal suatu hari nanti, ya laitani qaddamtu lihayati. Surat apa ini? Surat Al-Fajr ya. Ayat 24. Orang-orang yang dulu juga sama, mereka juga akan lebih menyesal lagi. Ya laitani, ada yang ya laitani lau kuntu turaba, ya kan? Ya Allah, seandainya aku dijadikan tanah saja. Gak usah masuk neraka ya Allah. Aku jadikan tanah seperti hewan-hewan itu nanti. Mereka jadi tanah, tidak masuk surga, tidak masuk neraka. Tapi manusia harus 2. Kalau enggak neraka ya surga. Maka orang-orang yang masuk neraka, mereka mengatakan ya laitani lau kuntu turaba. Ya Allah, seandainya aku dijadikan tanah saja, tidak usah masuk neraka. Ya. Mereka juga akan menyesal, ya Allah, kembalikan kami ke dunia meskipun sesaat saja. Kami akan sholat, kami akan berinfak, kami akan sholat, kami akan puasa. Kami akan beramal soleh. Itulah penyesalan orang-orang yang apa? Orang-orang yang menyia-nyiakan waktu hidupnya di dunia. Coba bayangkan, kita hidup di dunia itu sangat-sangat sebentar. Kalau dibandingkan di akhirat seharinya seperti apa? Ka'alfi sanatin, seperti 1000 tahun. Satu harinya. Ya. Satu harinya seperti 1000 tahun.
Kita di dunia satu harinya 24 jam. Coba perbedaannya sangat jauh sekali. Berarti apa? Berarti kita itu hidup di dunia cuman sebentar saja. Ya, cuman kalau dibandingkan dengan misalkan kita umur panjang-panjangnya 100 tahun lah. 100 tahun. Misalkan ada orang hidup 100 tahun. Sedangkan di akhirat 1000 tahun, satu harinya seperti 1000 tahun. Itu berarti berapa persennya? Berapa persen? Mungkin kalau dibandingkan cuman berapa jam saja hidup di dunia ini. Kalau dibandingkan waktu di akhirat. Cuman sebentar, cuman mampir. Kenapa disebut cuman mampir? Karena kita musafir. Kemudian berhenti di satu tempat untuk beristirahat, ya. Ada nggak musafir melakukan perjalanan, kemudian berhenti di tempat safar, kemudian dia menetap sampai bertahun-tahun di sana? Ada nggak? Nggak ada. Yang namanya musafir berhenti sebentar, lanjut perjalanan. Kita juga sama, hidup di dunia itu musafir, berhenti sebentar, nanti lanjut ke alam barzah, alam akhirat. Itu ya. Jadi waktu kita di dunia hanyalah sebentar saja, maka tidak ada kata lain kecuali menggunakan waktu dengan sebaik mungkin untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meraih keberkahan-keberkahan di dalam kehidupan kita. Jadi gunakan waktu yang telah Allah berikan itu untuk banyak mendapatkan keberkahan. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Ya. Jadi poin kita ini adalah maksiat bisa menghilangkan umur, menghilangkan keberkahan. Tadi ada beberapa pendapat, ada yang menyebutkan yang dimaksud dengan hilangnya umur, berkurangnya umur itu adalah keberkahannya yang hilang. Tapi pendapat yang kedua menyebutkan yaitu adalah secara hakiki umurnya yang hilang atau umurnya yang berkurang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keistiqomahan kepada kita semua dan memberikan kemudahan dalam segala urusan kita. Kita tutup dengan baca alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.